Indonesia darurat kekerasan seksual terhadap anak-anak dan perempuan. Salah satu contohnya adalah kekerasan seksual yang berujung penganiayaan anak di Malang, Jawa Timur. Kekerasan yang menimpa siswi berusia 13 tahun tersebut bermula pada saat korban dibawa seseorang ke suatu tempat dan dilakukan persetubuhan. Kemudian istri-istri dari terduga pelaku persetubuhan tersebut mengetahui kejadian itu. Istri-istri terduga pelaku persetubuhan membawa beberapa orang temannya untuk menginterogasi korban dan melakukan tindak kekerasan. Kekerasan seksual juga terjadi di sejumlah daerah, di mana pelaku kekerasan seksual pada anak kebanyakan berasal dari keluarga terdekat. Pelakunya kebanyakan sudah berusia dari rentang 40 tahun hingga 70 tahun. Modus yang dilakukan oleh pelaku untuk mencabuli korbannya cukup bervariasi, mulai dari memberi uang hingga meminjamkan ponsel. Kenapa kasus pelecehan masih sering terjadi? Salah satu alasannya adalah minimnya proses hukum dari kasus tersebut. Data Komnas HAM menunjukkan 24.786 kasus kekerasan sepanjang 2016 hingga 2020, di mana di antaranya adalah 29,6% merupakan kasus pemerkosaan. Dari jumlah tersebut, hanya kurang dari 30% yang diproses secara hukum. Bagaimana dengan RUU penghapusan kekerasan seksual? Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual perlu mengatur upaya preventif sebagai langkah pencegahan tindak kekerasan seksual. Negara dibebani tanggung jawab memberikan perlindungan terhadap warga negara, terutama bagi perempuan dari tindakan kekerasan seksual. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual diharapkan dapat menjadi payung hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Ya, pemirsa, kekerasan seksual terus terjadi, bahkan meningkat. Bagaimana dengan proses hukum atas tindak kekerasan seksual di Indonesia? Sebenarnya perlu tidak sih hukuman yang lebih berat agar tak ada tindak kekerasan seksual yang terjadi, terutama pada anak dan juga perempuan? Nah, untuk membahasnya kita sudah bergabung bersama dua narasumber kita, ada Pak Nahar, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Juga sudah bergabung ada Bu Retno Listiarti, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Nahar, Bu Retno, apa kabar? Selamat siang, kabar baik. Kabar baik, oke, alhamdulillah puji Allah. Selamat siang, Mbak Putri. Baik, Pak Nahar dan juga Bu Retno, sebelum kita mulai kita akan ikuti grafik berikut ini di mana angka kekerasan pada anak meningkat pemirsa dalam rentang waktu 2019 hingga 2021. Nah, jenis kekerasan seksual dan eksploitasi pada anak terlihat mengalami peningkatan di masa pandemi COVID-19. Berikut kita simak datanya. Baik, pemirsa, kita mulai dialog. Pak Nahar, Bu Retno, kalau kita lihat angkanya nampaknya mengalami peningkatan begitu ya. Di tahun 2021 saja sampai dengan bulan September sudah ada 9.428 kasus. Di tahun lalu sekitar 11.000 kasus, pun demikian dengan 2 tahun lalu di sekitar 11 ribuan kasus. Saya ingin ke Bu Retno terlebih dahulu. Bu Retno, jadi apa sebetulnya yang terjadi, Bu? Kenapa kemudian kekerasan seksual ini makin marak terjadi? Ya, penyebabnya kalau dari sisi penyebab sebenarnya bergantung. Tapi yang pertama adalah sebenarnya kalau peraturan perundang-undangan itu tidak kurang ya, karena kalau dalam bicara undang-undang perlindungan anak sebenarnya
hukumannya lebih berat gitu. Jadi ini lebih berat daripada KUHP, misalnya kasus kekerasan seksual terhadap anak maupun kekerasan yang lainnya. Bahkan kalau itu dilakukan oleh orang terdekat korban, seperti ayah, kakek gitu ya, misalnya guru itu juga orang terdekat korban, supir gitu atau pengasuh, itu sebenarnya hukumannya bisa diperberat per 3. Jadi sesungguhnya kalau dari sisi hukuman itu sebenarnya sudah berat gitu ya. Nah yang kedua adalah ada beberapa kasus yang kami tangani, misalnya kasus kekerasan seksual yang terjadi di pendidikan, jadi dilakukan oleh guru. Itu ternyata pas diperiksa guru-guru itu memang kecanduan pornografi ya. Jadi ada pengaruh juga dari dunia maya di mana dia memang sudah kecanduan di pornografi dan ketika dia menginginkan kan anak ini di bawah kuasa dia, relasinya kan tidak timpang ya. Nah apalagi anak SD, karena kasus di 2018 dan 2019 di data kami itu pelaku kekerasan seksual misalnya di pendidikan paling tinggi kan jadi di SD. Jadi anak yang lebih mudah diancam, ditipu daya, diperdaya ya itu. Nah kemudian yang berikutnya lagi adalah anak tuh nggak berani bicara. Jadi ini maksudnya harus diajarkan untuk berani bicara ya apa yang dia alami, apalagi ketidaknyamanan seperti korban kekerasan. Nah banyak anak ini tidak berani berbicara juga. Nah berani berbicara inilah yang semestinya memang dibangun ya. Jadi didorong anak-anak untuk berani mengatakan itu, dan kalau anak sudah berani bicara, orang tua nggak boleh mengabaikan. Nah ini yang banyak terjadi. Lalu kalau korbannya masih SD atau masih usia SD gitulah ya, TK dan SD, mungkin mereka tidak tahu bahwa itu kekerasan seksual. Nah disinilah perlu diedukasi memang dari awal gitu ya, bahwa ada bagian di tubuhnya yang nggak boleh dilihat maupun apalagi disentuh oleh pihak lain, dan kalau ada yang menyentuh disuruh untuk bicara kepada mamahnya misalnya. Nah ini hal-hal yang menurut saya ya, seks edukasi ini atau pendidikan seks sejak dini kadang orang Indonesia nganggap aib ya. Padahal ini menjadi hal penting gitu. Kayak kasus di Jombang, ketika satu anak mengadu, dia korban kekerasan seksual gurunya, 24 anak lain akhirnya berani mengadu juga. Jadi kalau dibiarkan, korban kan akan lebih banyak lagi. Tak ada efek jerah ya dari pelaku. Bu, apakah benar kalau maraknya kemudian ini terjadi, ini lebih banyak yang melakukan atau pelakunya itu adalah orang-orang terdekat, Bu? Iya, kalau di data kami memang orang terdekat ya. Jadi misalnya beberapa kasus, kalau saya ini kan di KPAI memang lebih banyak di pendidikan ya. Nah guru itu kan termasuk orang terdekat korban, tapi beberapa guru juga melaporkan kekerasan seksual yang diterima anak ini di lingkungan keluarganya. Jadi gurunya peka, kemudian menangkap ini anak punya masalah, dan ternyata dia korban misalnya kekerasan seksual dari ayah tirinya. Itu juga ada kasus, dan artinya rata-rata pelaku kemudian adalah orang terdekat korban. Kenapa seperti itu? Karena ini kan ruang private ya, nggak banyak orang tahu kalau di dalam rumah gitu ya misalnya. Nah lalu anak itu kan nggak mungkin ngelaporin orang tuanya, apalagi ketika hidupnya bergantung pada orang tua. Nah ini masih kecil gitu ya, artinya dia bingung harus bicara kemana, ketakutan, khawatir udah hidupnya di masa yang akan datang gitu. Nah maka lebih gampang ya. Kemudian yang berikutnya lagi, ketika di lingkungannya sendiri, ya itu kan relasi bisa dia lebih kuat, itu kan gampang untuk memaksa ya. Makanya banyak korban ya orang terdekat. Oke, Pak Nahar, kekerasan seksual masih terjadi. Apakah bisa dibilang karena ini pendidikan seksual sejak dini kita masih bisa dikatakan masih dianggap tabu atau gimana nih Pak Nahar? Iya, tentu saya menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Retno ya, bahwa ada sebab-sebab yang tidak tunggal gitu ya. Berkaca dari kasus terakhir-terakhir yang sedang kita ikuti, misalnya Padang, Malang, dan beberapa tempat, tentu bukan hanya persoalan pendidikan gitu ya, tapi ada
penyebab lain misalnya karena keterbatasan ekonomi, kemiskinan. Lalu kemudian juga ternyata misalnya antara kedua orang tuanya berpisah gitu ya. Lalu kemudian anak dititipkan. Lalu kemudian juga yang mengasuh tidak layak gitu ya. Lalu kemudian ketidaklayakan itu lalu kemudian dibuktikan bahwa anak kemudian menjadi korban kekerasan seksual. Jadi di samping Baik, pemirsa, nampaknya kami mengalami gangguan komunikasi audio dengan Pak Nahar. Kita akan lanjutkan nanti dengan Pak Nahar. Tapi saya ke Bu Retno dulu. Bu Retno, jadi kalau Anda katakan bahwa sebetulnya kan ini yang penting mereka berani berbicara, berani speak up gitu ya Bu ya. Tapi ini kan agak susah juga kalau harus kita melatih mentalnya untuk kemudian berani berbicara. Apa yang harus dilakukan ini agar mentalnya ini benar-benar terlatih begitu? Bisa mengetahui kalau memang mereka sedang mengalami kekerasan seksual. Iya, sebetulnya melatih anak untuk berani berbicara itu ternyata memang proses ya. Jadi memang pengasuhannya udah melahirkan satu situasi di pengasuhan itu anak tuh berani bersuara gitu. Nah jadi kalau orang tuanya tidak membiasakan itu juga sulit. Saya contohkan misalnya, saya menangani kasus ya, yang ini terbongkar karena anak ini kemudian tahu karena medisnya rukiah Mbak. Jadi dibilang bahwa di payudara dan vaginanya itu ada jin. Nah dia diajar oleh orang tua bahwa ada bagian tubuhnya yang nggak boleh dilihat orang lain, apalagi disentuh. Nah pada saat itu dia merasa ini gurunya nggak benar. Dan ketika itu dia langsung mencari pertolongan dan itu yang kemudian mengakibatkan dia berdampak pada dia jadi selamat ya. Walaupun itu tentu berat bagi dia ketika berpikir bagaimana caranya melawan, mencari menyelamatkan diri pada saat itu. Tapi karena ibunya mengajarkan dia untuk itu, dia jadi sadar gitu, dengan cepat dia sadar ini nggak benar gitu. Jadi itu yang mengakibatkan dia selamat gitu. Nah itu memang speak up ini atau berani di sini memang harus dilatih. Termasuk ini ya kasus-kasus perkosaan itu bisa online gitu. Jadi tidak harus penetrasi ketemu langsung, tapi bahwa ternyata perkosaan pun bisa dilakukan secara online. Nah ini yang orang tua sekarang harus memahami ini. Oke, nanti mungkin saya tanyakan lebih lanjut Bu Retno. Sebenarnya ini konsep online-nya itu seperti apa ya? Nanti di segmen selanjutnya juga kita akan berbicara soal sebenarnya bagaimana sih regulasi payung hukum kita kalau misalnya ada terjadi kekerasan seksual seperti ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami, langsung segera kembali usai jeda. Pemirsa, kita lanjutkan dialog. Kita masih terhubung dengan Pak Nahar, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, dan juga Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Bu Retno Listiarti. Saya ingin ke Pak Nahar terlebih dahulu. Pak Nahar, di segmen sebelumnya saya dan juga Bu Retno sempat berbincang ya, bagaimana tadi kata Bu Retno adalah banyak kemudian anak-anak yang mendapatkan atau mengalami perlakuan kekerasan seksual begitu, tapi tidak berani berbicara begitu, atau mungkin tidak mengerti konsep kekerasan seksual itu seperti apa. Nah ini perlindungan, kemudian juga pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak seperti apa Pak? Kemudian juga tadi soal ini ya, apa tadi kata Bu Retno, soal kekerasan atau mungkin perkosaan online begitu ya, apakah ini juga sudah diwaspadai atau diantisipasi oleh Kementerian? Iya, tentu kami sesuai dengan tugas dan fungsinya menggunakan 3 strategi ya. Pertama tentu pencegahan ini yang terus kami optimalkan gitu ya. Di pencegahan ini misalnya menyempurnakan regulasi,
lalu kemudian juga sosialisasi, termasuk juga memberikan pemahaman-pemahaman dalam bentuk misalnya yang menyasar kelompok-kelompok tertentu. Salah satunya adalah misalnya bagaimana agar anak-anak misalnya mau berpendapat, mau menyampaikan apa yang dirasakan kalau seandainya ada persoalan-persoalan yang terkait dengan dirinya. Oleh karena itu maka ini ruang partisipasi dibuka. Lalu kemudian yang kedua, bahwa ketika kita sadar bahwa ada 84,4 juta penduduk usia anak, tentu jumlah tersebut tidak semua anak, misalnya salah satu contoh, tidak semuanya berada misalnya dalam pengasuhan kedua orang tuanya. Ada 4,76% yang mereka tidak tinggal dengan siapa-siapa, maksudnya dengan kedua orang tuanya. Dia tinggal di keluarga pengganti dan berada dalam situasi yang perlu didukung sebaik-baiknya untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya. Nah, ketika persoalan-persoalan itu muncul, tentu harus disediakan layanan yang cukup memadai, lalu kemudian juga berperspektif anak dalam memberikan layanannya, dan tentu untuk kepentingan terbaik anak sebagai tujuan dari pemberian layanan. Tapi yang lebih penting adalah strategi ketiga adalah memastikan bahwa semua setting yang berkaitan dengan anak itu harus dikuatkan. Keluarga punya kapasitas tentang bagaimana mengasuh dengan baik. Keluarga misalnya tahu apa yang terbaik buat anaknya. Keluarga tahu bahwa misalnya ketika melepas anak sekolah, lalu kemudian dengan jarak tertentu, dengan situasi tertentu, itu sudah menghitung resiko-resiko itu. Misalnya misalnya anak tinggal di satu panti, sekolah di luar, lalu kemudian di antara sekolah dan di luar ada yang memanfaatkan itu sehingga anak menjadi korban. Ini ruang-ruang ini yang perlu terus dikuatkan. Di samping keluarga tentu lingkungan sekitar, termasuk para aparat penegak hukum, termasuk para pendamping anak. Ini yang terus kita lakukan, meskipun kita sadar bahwa angka ini tetap tinggi gitu ya. Kami menyadari dengan dua pandangan. Yang pertama adalah bahwa orang semakin gampang melapor, tetapi juga kami diingatkan pemerintah khususnya untuk mengevaluasi dan memperbaiki cara bagaimana melakukan pencegahan, menyediakan layanan dan penguatan bagi para pelaksana layanan. Oke, saya kembali ke Bu Retno. Bu Retno, jadi kalau berbicara soal konsep tadi pelecehan seksual online itu sebetulnya bagaimana, Bu? Karena mungkin banyak juga yang belum tahu begitu terkait dengan hal ini. Menunjukkan ya, misalnya kan gini, ini kan PJJ. Ketika pembelajaran online, mau tidak mau semua anak tuh punya handphone gitu, pegang gadget. Nah, lalu terkoneksi internet, punya data. Nah, disinilah mereka di media sosial itu beberapa yang mengalami misalnya pendetean atau kekerasan di rumah gitu, dia curhat di media sosial. Nah, ternyata itu ditangkap oleh predator anak, didekati, di inbox atau di DM. Lalu disinilah nanti mereka dibujuk rayu ya, akhirnya seperti pacaran, tapi pacaran online gitu, jadi pacarannya nggak pernah ketemu. Nah, untuk beberapa kasus ternyata tidak ketemunya ini kan karena udah merasa dekat. Pertama ya, untuk kasus yang misalnya ada nih yang Jogja dengan pelakunya di Aceh Barat, sementara korbannya Jogja usia 16 tahun. Anak ini pertama disuruh buka jilbab dulu, minta fotonya, kan udah pacaran gitu ya. Habis itu mulai buka yang lain, ya sampai kemudian dia rela untuk membuka ya tadi betul-betul foto dalam kondisi bugil. Padahal kalau dia dididik bahwa ada bagian tubuhnya nggak boleh dilihat orang. Jadi kalau orang mulai ngomong begitu, nah ini minta begitu, ini orang nggak bener gitu kan, itu bisa diblokir langsung. Tapi ini kan terbujuk rayu ya. Nah, sementara orang tua tidak menyadari ini anaknya diperdaya seperti ini, dan anaknya juga nggak cerita. Nah, ketika dia sudah punya foto anak-anaknya dalam keadaan bugil, mulai ada ancaman bahwa akan disebarkan ke perkawanannya kalau dia tidak mau melakukan sesuatu yang diminta. Akhirnya ada live sex.
Jadi seks sama-sama menggunakan handphone, perangkat gadget ini, kemudian di situ diperintah dia harus melakukan apa gitu ya. Nah itu bisa terjadi, misalnya dia disuruh memasukkan sesuatu ke vaginanya, nah ternyata bisa saja kan vagina itu mengalami luka atau sobek, padahal tidak ada penetrasi, tapi itu live sex dari jarak jauh. Nah itu yang kemudian dialami. Atau kasus lain nih, beberapa kasus mungkin Pak Nahar lebih tahu itu, yang anak-anak kemudian dijadikan dijajakan di micet ya untuk prostitusi online itu juga kemudian terjadi. Nah ini anak ini juga sama diperdaya. Lalu ada beberapa kasus kan ya, itu anak akhirnya kopi darat. Nah, sebenarnya anak harus diajarin juga. Kalau mulai ini orang yang kita nggak kenal di dunia maya, awalnya nggak tahu, cuma kenal di dunia maya, tiba-tiba dia bilang, kamu kita ketemu, tapi jangan ngomong siapa-siapa. Itu udah berarti udah nggak benar. Harusnya gini, Kak, kalau orang itu benar, oke saya akan datang, tapi saya sama kakak saya ya. Dan kalau dia tidak keberatan, berarti itu orang benar. Nah ini anak-anak harus dididik gini. Nah ketika datang, dia nggak ngasih tahu siapa-siapa, ketemuan, nah ternyata kan dia disekap kan, diperkosa, saat dicabuli itu direkam, lalu itu menjadi alat, dan akhirnya ada orang tua yang datang ke polisi, anaknya udah pulang nggak pulang lama, ternyata diketemukan polisi misalnya pada dia dijajakan di misjat, atau ada seorang ibu anaknya nggak pulang-pulang dan dia buka misjat, ternyata anaknya termasuk wajah anaknya itu termasuk yang dijajakan. Nah ini kan artinya anak-anak akan punya potensi atau kerentanan menjadi korban di dunia maya. Ternyata ini juga orang tua menurut kami harus tahu gitu untuk mencegah ya. Oke, itu pelecehan seksual online, Pak Nahar. Jadi dari kementerian sendiri ini bagaimana kemudian melakukan langkah-langkah pencegahan, Pak, sehingga ini kemudian tidak terjadi? Kata Bu Retno tadi sampai ada mulai dari mengancam begitu kalau misalnya terjadi sesuatu sampai dengan kemudian terjadi prostitusi online. Ini langkah-langkah pencegahannya, kemudian juga langkah-langkah selanjutnya apabila mendapatkan laporan seperti ini, seperti apa, Pak Nahar? Iya, seperti kita ketahui ya bahwa semua selalu punya dua sisi, baik buruk. Ini perkembangan teknologi termasuk internet juga ini di satu sisi ada beberapa hal-hal positif, dia memudahkan untuk mencari informasi dan lain-lain, tetapi kemudian ketika anak juga terhubung dengan dunia maya atau bisa berselancar di internet, tentu ada beberapa isu kerentanan yang perlu terus diwaspadai gitu ya. Nah, seperti tadi Bu Retno sampaikan bahwa ada balas dendam dengan menggunakan misalnya foto gitu ya, ada cyberbullying, eksploitasi seksual online gitu ya. Banyak kasus terjadi, orang tua melihat anak-anaknya baik-baik di kamar gitu, tapi kemudian ternyata bisa ditarik dari kamar lalu kemudian berpindah ke satu tempat lalu kemudian menjadi korban gitu ya, termasuk cyberbullying, live streaming terkait dengan hal-hal yang berbau seks. Jadi ini terus kami buat kebijakannya, sempurnakan, dan peta jalan terhadap eksploitasi anak di ranah daring ini juga kami sedang terus sempurnakan gitu ya. Lalu kemudian kerjasama dengan Kominfo, dengan cyber, lalu kemudian dengan kepolisian dan KPAI ini juga terus kami lakukan. Jadi dari sisi regulasi terus diperbaiki, lalu kemudian dari sisi penanganan ini juga, misalnya kalau seandainya ada laporan terdeteksi, lalu kemudian kami juga bersama-sama bergerak untuk memastikan misalnya melacak keberadaan anak yang sedang terancam, anak yang menjadi korban, lalu kemudian upaya-upaya inilah yang kita sebut pencegahannya dilaksanakan, penanganannya juga tidak diabaikan. Kita berharap kita bisa menyelamatkan anak-anak. Baik. Selain roadmap yang sudah sedang dilakukan begitu atau dipersiapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kita juga masih menunggu soal RUU PKS ya, Bu Retno dan juga Pak Nahar, ini yang kemudian masih dibahas di DPR. Ini kita akan bahas di segmen selanjutnya, sekaligus juga untuk menutup rangkaian dialog Landstalk. Tapi pemirsa, sebelumnya kami akan break sejenak, tetaplah bersama kami di Landstalk.
Pemirsa Dialog kita lanjutkan, saya ingin ke Bu Retno terlebih dahulu. Bu Retno, RUU PKS belum rampung, kemudian juga payung hukum terkait dengan kekerasan seksual juga belum ada sebetulnya payung hukum yang komprehensif terkait dengan hal ini. Apa yang bisa dilakukan sembari kita menunggu kebijakan-kebijakan yang kemudian komprehensif RUU PKS kemudian menjadi undang-undang? Singkat saja Bu Retno. Ya, kalau untuk RUU PKS sendiri, kami juga agak kecewa ya, misalnya untuk yang terakhir ya. Karena pemaksaan perkawinan anak kan dihilangkan ya pasal itu. Padahal pemaksaan perkawinan anak itu kan juga harusnya masuk terakomodir. Karena ini pintu masuk penderitaan seorang anak perempuan yang mengalami perkawinan yang dipaksakan gitu ya. Kemudian dan itu juga pasti kekerasan seksual yang terjadi gitu. Karena dia memang dipaksakan kan. Yang berikutnya lagi adalah kami dan hak-hak anak itu hilang ketika dia dikawin secara paksa padahal dia belum menginginkan perkawinan itu. Nah, oleh karena itu bagi kami KPAI kalaupun itu mau disahkan, memang harusnya ini pasal ini mestinya tetap berada ya di rancangan yang terakhir yang sekarang sedang digodok. Dan kami ya tentu saja mendukung ya segala upaya untuk melakukan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dan penanganan yang tentu saja lebih berpihak pada anak, terutama terkait rehabilitasi psikologi. Jadi kasus hukumnya jalan, tapi kadang kita lupa sama penuntasan rehabilitasi psikologi anak karena korban kekerasan seksual itu rehabnya bisa butuh waktu panjang, traumanya bisa panjang hidupnya. Begitu, Mbak. Oke, baik. Terakhir Pak Nahar, kalau dari pemerintah sendiri, dari pihak kementerian sebenarnya seperti apa kemudian koordinasi dengan pihak DPR terkait dengan RUU PKS ini dan maksudnya selama ini sebetulnya hukuman terberat untuk para pelaku kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu apa saja, Pak Nahar? Ya, tadi seperti Mbak Retno sampaikan bahwa itu terus berproses ya untuk lebih menyempurnakan. Tetapi saya ingin melihat dari pengalaman kita menangani korban kekerasan seksual yang korbannya anak gitu ya. Salah satu contoh misalnya ketika anak mengalami korban kekerasan seksual dalam bentuk pencabulan. Nah, seringkali itu kan tidak berbekas gitu ya. Kalau misalnya ditelusuri dari visum et repertum itu nggak ditemukan, lalu kemudian dibutuhkan misalnya visum psikiatrikum kan gitu. Ini perlu upaya-upaya yang mumpuni ya, profesional untuk memastikan bahwa kepentingan anak bisa diwakili gitu. Misalnya ketika dia sudah menjadi korban, lalu kemudian proses hukumnya juga tidak jalan karena misalnya kekurangan alat bukti, kemudian anak ini dampaknya adalah dia menerima akibat dari perbuatan orang, dia menjadi korban, lalu kemudian seumur hidup kalau dia memang jadi korban ini akan jadi dampak berkepanjangan. Oleh karena itu maka upaya-upaya seperti yang sedang disiapkan melalui RUU tindak pidana kekerasan seksual itu sangat dipentingkan karena dari sisi pelaku kita melalui Undang-Undang 17 2016 kita sudah memperberat bahkan sampai ada tambahan kebiri. Tapi kemudian kita juga perlu menguatkan memastikan bahwa kepentingan korban ini perlu disempurnakan lagi agar kepentingan terbaik anak bisa dilakukan karena tadi ada 8.000 lebih misalnya dari Januari sampai sampai Oktober itu anak-anak perempuan kita menjadi korban kekerasan. Oke, baik Pak Nahar, Bu Retno, sayang sekali waktu kita terbatas, kita harus closing di sini. Terima kasih sudah bergabung menyempatkan waktu bersama dengan Berita Satu. Kita harapkan tentunya payung hukum terkait dengan kekerasan seksual ini makin clear, makin jelas, kemudian makin komprehensif. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Salam sehat. Ya. Assalamualaikum. Ya, salam sehat. Waalaikumsalam, Bu Retno. Terima kasih.